Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kajian bau harum ketika Rasulullah SAW diisrokan. Nabi mendapati bau harum, dan ternyata bau harum sebagaimana dijelaskan oleh Jibril itu adalah bau harum dari Masitoh Jururias Permaisuri atau Jururias Putri Fir'aun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan bau harum, kita ingat dan sejarah mencatat tentang bau harum Pangeran Diponegoro. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Seorang peneliti, kita sambungkan sedikit, seorang peneliti dari luar negeri yang meneliti tentang Perang Jawa dan Pangeran Diponegoro. Itu dia selama 40 tahun meneliti. Ketika diwawancarai oleh pimpinan redaksi dari NU Online, beliau menjelaskan bahwa gerakan melawan penjajahan Belanda itu terinspirasi dan terbangkitkan oleh Perang Diponegoro tahun 1825-1830. Dan bahkan beliau mengatakan terjadinya organisasi Nahdlatul Ulama itu kurang lebih 100 tahun. Jadi 1825 Perang Diponegoro, 1926 101 tahun itu kemudian berdiri Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri itu karena sudah terjalin hubungan baik para ulama di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara waktu itu, yang sehingga kemudian Nahdlatul Ulama lahir, termasuk juga merupakan bentuk daripada kekuatan persatuan untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, namun sejarah-sejarah umum itu tidak mencatat bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah ulama tulen. Ulama tulen itu artinya apa? Beliau itu santri ngaji ke berbagai kiai di sekitar Yogyakarta, dari mulai Tegalrejo dan tempat-tempat yang lainnya, dan kemudian beliau itu mengajar. Seorang rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah di dalam artikelnya dengan mengutip beberapa buku yang beliau kutip, itu beliau mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sejak masih remaja sudah belajar kitab takrib. Kitab takrib itu adalah kitab fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abu Suja Al-Asfihani. Ada yang menyebut Al-Asfihani, ada yang juga menyebutkannya Al-Asfahani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kitab ini menurut rektor Institut Agama Islam Al-Fana As-Sunniyah ini, bahwa kitab yang dulu dikaji atau duplikat yang dulu dikaji oleh Imam Diponegoro itu sekarang berada di Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro di Magelang. Yang begini-gini ini penting, Mbak. Karena kalau tidak ada bukti sejarah, maka orang anggap itu cuma legenda. Nah, karena itu sesuatu sejarah sebaiknya harus ada. Maka kemudian orang yang ingin menghilangkan peran Islam dari Republik Indonesia itu menghapus-hapus sejarah. Bahkan belum lama ini di sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu peran santri dan peran ulama
termasuk nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menfatwakan fatwa jihad, itu tidak ada. Itu pernah heboh. Itu maksudnya apa? Kita yang dulu waktu mudanya mempelajari itu dan tahu, kita tahu. Tapi begitu anak kita tidak tahu. Bahkan ada sebuah penelitian di dalam sebuah seminar, anak-anak yang sekarang yang usianya 20 tahun itu nggak ngerti siapa itu komunis, siapa itu PKI. Bahkan kemudian menuduh bahwa komunis itu cuma rekayasa Soeharto. Jadi dibalik itu sejarah itu. Maka dari itu apa? Kita mesti bukti-bukti sejarah, artefak-artefak sejarah itu harus kita munculkan. Hari kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kitab-kitab yang dikaji tidak hanya takrib, Al-Muqarrar juga, kemarin sudah sampaikan, Lubab Al-Faqih juga, Fathul Wahhab karya Imam Zakaria Al-Ansari juga. Ini kitabnya. Ini kalau cetakan sekarang begini, apa namanya Al-Muqarrar fi Fiqhil Imam Syafi'i. Lalu kemudian ini yang diajarkan oleh Imam Diponegoro kepada pengikutnya itu kitab takrib dan kitab Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, yaitu sebuah kitab yang bercerita mengenai nasihat-nasihat untuk para penguasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Pangeran Diponegoro itu betul-betul ulama tulen. Tapi kalau kita baca di sejarah umum, jangankan cerita bahwa Pangeran Diponegoro itu yang dulunya belajar kitab kuning lalu kemudian mengatakan bahwa beliau juga sebagai ulama tulen, enggak. Sejarahnya cuma ditulis Pangeran Diponegoro, perang Pangeran Diponegoro 1825-1830. Itu artinya apa? Mau menghilangkan peran Islam terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ini kitabnya. Nah, di dalam kitab Tibrul Muluk itu, Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk itu kuncinya dua ini. Yang pertama, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin, keputusan-keputusan pemimpin, apapun yang diputuskan oleh pemimpin, manutun bil maslahah, haruslah terkait dengan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, itu selalu pemikirannya bagaimana menghapus korupsi dan bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk Indonesia. Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat. Beliau juga bisa mengemban amanah sehingga bisa mensejahterakan Republik Indonesia untuk rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebab yang namanya pemimpin, kata Imam Syafi'i, manzilatul imami minar ra'iyah manzilatul wali minal yatim. Kalau yang namanya pemimpin itu haruslah bagaikan seorang wali terhadap anak yatim. Ngurusi iya, ngemong iya, melindungi iya. Begini kalau pemimpin. Jangan pemimpin itu minta dilayani. Jadi pemimpin itu khodimul ummah, pelayan umat, bukan ingin dilayani. Kalau pemimpin yang ingin dilayani, maka bisa jadi niatnya sudah beda. Bisa jadi niatnya sudah niat ingin memperkaya diri dan kelompoknya. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bagaimana kehidupan sehariannya berpikir bagaimana rakyatku, bagaimana rakyat yang aku pimpin. Insya Allah semua pemimpin di negara kita berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kita lanjut